Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sobat beriman, sobat Ismama, Islami pada masanya. Semoga sobat Ismama senantiasa sehat, barokah umurnya dan sejahtera bersama keluarga. Amin amin ya mujibas sailin. Pada video kali ini kami akan membahas 15 golongan orang yang didoakan oleh malaikat yang bersumber dari hadis-hadis Nabi. Apakah Anda termasuk salah satunya? Atau Anda termasuk semua golongan yang dimaksud tersebut? Yuk simak video ini. Sebelum melanjutkan kisah ini, jangan lupa berkenan untuk like, komen, dan subscribe channel ini supaya lebih bersemangat menyajikan video-video seru lainnya. Jika doa manusia bisa saja dikabulkan oleh Allah, bagaimana dengan doa para malaikat yang senantiasa patuh dan taat kepada Allah? Malaikat adalah makhluk yang suci yang diciptakan dari cahaya. Beruntunglah siapa saja yang bisa termasuk golongan orang-orang yang didoakan malaikat, karena amalannya disampaikan kepada Allah. Perlu diketahui, para malaikat senantiasa mendoakan orang-orang yang berbuat baik dan beramal saleh ketika di dunia. Berikut beberapa golongan, atau kurang lebih ada 15 golongan orang-orang yang didoakan oleh malaikat yang bersumber dari hadis Nabi. Yang pertama, orang yang bersedekah setiap pagi. Keutamaan bersedekah di setiap pagi, terlebih kepada anggota keluarga atau fakir miskin, mendapat keutamaan khusus didoakan oleh malaikat. Dari Abu Hurairah berkata bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, "Ma mi yaumin yusbihul ibadu fihi illa malakani yanzilani fayaqulu ahaduhuma Allahumma ati mumfiqan khalafa wa yaqulul akhar Allahumma ati mumsikan talafa." Yang artinya, ketika hamba berada di setiap pagi, ada dua malaikat yang turun dan berdoa, "Ya Allah, berikanlah ganti pada yang gemar berinfak, rajin memberi nafkah pada keluarga." Malaikat yang lain berdoa, "Ya Allah, berikanlah kebangkrutan bagi yang enggan bersedekah." Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Golongan berikutnya adalah orang yang menuntut ilmu dan duduk di majelis ilmu. Malaikat senantiasa mendoakan orang yang belajar dan menuntut ilmu serta mengajarkannya. Berikut hadisnya. "Man salaka tariqan yatlubu fihi ilman salakallahu bihi tariqa min turukil jannah wa innal malaikata la tad'u ajnihataha ridon li talibil ilmi ridon bima yasna'u wa innal alima la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ard wal hiyatan fi jawfil ma." Yang artinya, barang siapa yang menempuh jalan yang di jalan tersebut dia mencari ilmu, maka Allah akan membuat dirinya menempuh jalan di antara jalan-jalan menuju surga. Sesungguhnya para malaikat meletakkan sayap-sayapnya untuk para penuntut ilmu karena suka dengan apa yang dia lakukan. Sesungguhnya seluruh makhluk di langit dan di bumi akan memohonkan ampunan kepada orang yang berilmu, termasuk ikan di tengah-tengah air. Hadis riwayat Muslim. Golongan orang-orang yang didoakan malaikat, salah satunya adalah orang-orang yang gemar bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Al-Imam Ahmad dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, beliau berkata, "Man shalla ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam shalah sallallahu alaihi wa malaikatuhu sab'ina shalah falyuqilla abdum min dzalika au liyuksir." Yang artinya, barang siapa yang bersolawat kepada Rasulullah
Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ahadukum ma qa'ada yantadirus shalah fi shalatin ma lam yuhdits tad'u lahul malaikah Allahumma fir lahu Allahumma arhamhu." Yang artinya, tidaklah seorang di antara kalian duduk menunggu sholat selama ia berada dalam keadaan suci, melainkan para malaikat akan mendoakannya, "Ya Allah, ampunilah ia. Ya Allah, sayangilah ia." Hadis riwayat Muslim. Dari golongan orang-orang yang didoakan malaikat berikutnya ialah orang-orang yang gemar berada di shaf terdepan ketika sholat berjamaah. Sungguh beruntung orang yang sholat di shaf pertama. Dalam satu hadis, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alas sufufil awwal." Yang artinya, sesungguhnya Allah dan para malaikat bersolawat kepada orang-orang yang berada pada shaf pertama. Hadis riwayat Abu Daud. Selanjutnya, ada golongan orang-orang yang menyambung shaf sholat berjamaah. Maksudnya mengisi shaf yang kosong. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alal ladzina yasiluna as-sufu fa wa man sadda furjatan rafa'ahullahu biha darajah." Yang artinya, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya selalu mendoakan orang-orang yang menyambung shaf-shaf dalam sholat. Siapa saja yang mengisi bagian shaf yang kosong akan diangkat derajatnya oleh Allah satu tingkat. Hadis riwayat Ibnu Majah. Golongan berikutnya adalah orang yang gemar mengucapkan amin ketika imam selesai membaca Al-Fatihah. Orang yang mengucap amin bersamaan dengan ucapan malaikat mendapat keutamaan sebagaimana diterangkan dalam hadis berikut. An Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, "Idza ammanal qari'u fa aminu fa innal malaikata tu'minu faman wafaqa ta'minu ta'minal malaikati khufira lahu ma taqaddama min dambi." Yang artinya, dari Abu Hurairah dari Nabi Muhammad SAW bersabda, apabila imam mengucapkan amin, maka ucapkanlah amin, karena para malaikat pun ikut mengaminkan. Maka siapa yang bacaannya aminnya bertepatan dengan bacaannya malaikat akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Al-Bukhari. Golongan berikutnya adalah golongan orang-orang yang gemar berdiam diri di tempat sholatnya usai mendirikan sholat. Dari Abu Abdurrahman, ia berkata, "Aku mendengar Ali berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Innal abada idza jalasa fi musallahu ba'da sholati shollat alaihi malaikah wa sholatuhum alaihi Allahumma firlahu Allahumma arhamhu wa in jalasa yantadirus sholah shollat alaihi malaikatu wa sholatuhum alaihi Allahumma firlahu Allahumma arhamhu. Yang artinya, sesungguhnya jika seseorang hamba duduk di masjid setelah melaksanakan sholat, maka para malaikat akan bersolawat untuknya. Dan solawat mereka kepadanya adalah dengan berkata, Ya Allah, ampunilah ia. Ya Allah, sayangilah ia. Jika ia duduk untuk menunggu sholat, maka para malaikat akan bersolawat kepadanya. Solawat mereka kepadanya adalah dengan berdoa, Ya Allah, ampunilah ia. Ya Allah, sayangilah ia. Hadis riwayat Imam Ahmad. Golongan berikutnya ialah
orang yang melaksanakan sholat subuh dan asar berjamaah. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, malaikat bergantian melihat kalian pada siang dan malam. Para malaikat itu bertemu di sholat subuh dan sholat asar. Kemudian yang bermalam dengan kalian naik ke langit dan ditanya oleh Rabb mereka, dan dia lebih tahu keadaan hamba-hambanya. Bagaimana kondisi hamba-hambaku ketika kalian tinggalkan? Para malaikat menjawab, kami meninggalkan mereka dalam keadaan sholat, dan kami mendatangi mereka dalam keadaan sholat. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Di riwayat lain disebutkan, ketika Allah bertanya kepada mereka, bagaimana kalian meninggalkan hambaku? Para malaikat menjawab, kami datang sedangkan mereka melakukan sholat, dan kami tinggalkan mereka sedangkan mereka sedang melakukan sholat. Maka ampunilah mereka pada hari kiamat. Hadis riwayat Imam Ahmad. Golongan berikutnya adalah golongan orang yang mendoakan saudaranya tanpa sepengetahuan yang didoakan. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min abdim muslimin yad'u li akhihi bidhahril ghaib illa qala al malaku walaka bimisli. Yang artinya, tidak ada seorang muslim pun yang mendoakan kebaikan bagi saudara sesama muslim tanpa sepengetahuannya, melainkan malaikat akan berkata, dan bagimu juga kebaikan yang sama. Hadis riwayat Muslim. Kemudian ada golongan orang-orang yang beruntung bisa didoakan malaikat, ialah orang yang sedang makan sahur. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alal mutasahhirin. Yang artinya, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada orang-orang yang makan sahur. Hadis riwayat Ibnu Hibban dan At-Tabrani. Selanjutnya adalah ada orang dari golongan yang gemar menjenguk saudaranya atau orang yang sakit. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, tidak ada seorang muslim yang menjenguk muslim lainnya yang sakit di pagi hari, melainkan akan didoakan oleh 70.000 malaikat hingga sore hari. Dan jika ia menjenguknya di sore hari, maka akan didoakan oleh 70.000 malaikat hingga pagi hari, dan ia akan memperoleh buah-buahan yang dipetik dari surga. Hadis riwayat At-Tirmizi. Golongan berikutnya ialah golongan orang yang mengajarkan kebaikan kepada orang lain. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, sesungguhnya Allah, para malaikatnya, penduduk langit-langit dan bumi-bumi, hingga semut-semut yang ada di lubangnya, hingga ikan-ikan, benar-benar semuanya bersolawat memintakan ampun untuk orang yang mengajari kebaikan kepada manusia. Hadis riwayat At-Tirmizi. Golongan berikutnya ialah golongan orang yang gemar bersiwak ketika hendak sholat dan membaca Al-Quran. Berikut keutamaan bersiwak yang mendatangkan keridhaan Allah. Para malaikat juga menyukai mereka yang bersiwak. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, seorang hamba apabila bersiwak kemudian berdiri sholat, maka ada malaikat berdiri di belakangnya dan mendekat sampai meletakkan mulutnya di atas mulut hamba itu, sehingga tidaklah dia membaca satu ayat pun kecuali berada di rongga malaikat. Maka sucikanlah mulut kalian untuk membaca Al-Quran. Riwayat dari Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Kemudian orang yang mengkhatamkan Al-Quran, ini adalah termasuk orang yang didoakan malaikat.
Rasulullah SAW bersabda, ketika seorang hamba membaca Al-Quran, ketika khatamannya ada 60.000 malaikat yang ikut membacakan sholawat serta mendoakan hamba tersebut. Hadis riwayat Ad-Dalaimi. Di riwayat lain, barang siapa yang menghatamkan Al-Quran di pagi hari, maka para malaikat semuanya membaca sholawat mendoakan orang tersebut sampai sore hari. Dan barang siapa yang menghatamkan Al-Quran di sore hari, maka para malaikat semuanya membaca sholawat dan mendoakan orang tersebut sampai pagi hari. Hadis riwayat Abu Nuaim. Itulah semua golongan orang-orang yang didoakan oleh malaikat yang bersumber dari hadis Nabi Muhammad SAW dan diriwayatkan dari semua atau berbagai sahabat-sahabat Nabi. Semoga kita semua termasuk salah satu atau beberapa atau termasuk semua golongan orang-orang yang didoakan para malaikat. Karena betapa beruntungnya golongan orang-orang yang didoakan malaikat, karena golongan orang yang didoakan malaikat termasuk golongan orang-orang yang mulia. Wallahu a'lam bissawab. Sobat beriman, jangan lupa like, komen, subscribe channel ini agar kami senantiasa bersemangat menyajikan kembali video-video yang lebih seru lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.